Indonesia adalah negara perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Potensi ini dilihat oleh Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding Program atau IACCB untuk mengembangkan sebuah model pembiakan sapi yang berintegrasi dengan kelapa sawit, yaitu Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit, disingkat SISKA. Pada model ini, sapi mendapat pakan yang sangat murah dari rumput dan gulma yang tumbuh di kebun sawit. Sementara itu, tanaman sawit mendapat manfaat dari urin dan kotoran sapi sebagai pupuk. Dari sisi perusahaan sawit, model SISKA juga memberi keuntungan dari penghematan biaya karena kegiatan weeding kini digantikan oleh sapi. Namun begitu, untuk beberapa kondisi seperti perkebunan dengan lahan terbatas atau perkebunan di daerah dengan curah hujan tinggi, pembiakan sapi di lahan sawit akan lebih berhasil bila mana dilengkapi dengan pemeliharaan di kandang atau disebut breedlot. Model pembiakan gabungan ini dinamakan semi-SISKA semi-breedlot atau disingkat SISKA breedlot. Dengan model SISKA breedlot, sistem pembiakan menjadi lebih terkontrol, terutama di masa selama dan sesudah melahirkan, di mana tingkat kematian pedet di ladang perkebunan bisa tinggi. Dulu waktu di grazing, tingkat kematian lumayan banyak. Sekarang udah belajar di kandang, udah turun lumayan. Intinya kalau di kandang, semua handle-nya lebih mudah. Model SISKA breedlot bisa kita temukan di area kebun sawit seluas 2.600 hektar yang dikelola oleh PT Superindo Utama Jaya di Lampung. Dalam model ini, sapi yang lepas sapih, bunting muda, atau belum bunting berada di area sawit dan bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Dengan begitu, sapi-sapi dapat berkembang dengan lebih baik. Sementara itu, sapi bunting tua hingga pedetnya disapih dan sapi sakit dipelihara di kandang agar mendapatkan perhatian yang lebih intensif. Model ini memberi beberapa keuntungan karena manajemen di breedlot lebih optimal, yakni peningkatan angka kelahiran, penurunan angka kematian pedet karena di lahan sawit, angka ini cukup tinggi. Pengembalian kondisi tubuh sapi indukan yang turun akibat melahirkan lebih cepat. Dampaknya, sapi cepat kembali bunting dan jarak antar kelahiran menjadi lebih pendek, mencapai 13-15 bulan. Dengan adanya breedlot kepak, kita akan lebih gampang untuk menangani sapi-sapi yang melahirkan, ataupun sapi yang disapih, dan sapi yang mengalami sakit. Itu kita usahakan di kandang. Biar nanti biayanya akan sedikit lebih tinggi daripada yang di grazing, tapi itulah alternatif yang kita pilih yang terbaik untuk adanya kandang ini. Ukurannya dengan kelahiran dan kematian. Semakin tinggi kelahirannya, semakin kecil kematiannya, itu adalah keberhasilannya, Pak. Dalam model SISKA breedlot, kebun sawit dibagi dalam beberapa blok penggembalaan. Kelompok-kelompok sapi dibiarkan menggembala dan makan di sebuah blok dan pindah ke blok lainnya keesokan harinya. Perputaran ini disebut sebagai rotasi grazing dan akan berjalan selama 3 bulan. Setiap 3 bulan, sapi-sapi masuk ke kandang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kebuntingan, ditimbang berat badannya, serta diobati jika sakit. Kesempatan sapi berada di kandang juga digunakan untuk seleksi sapi bunting dan untuk menyapi pedet dari induknya sehingga stockman bisa menentukan mana yang tinggal di kandang dan mana yang kembali ke ladang penggembalaan. Sapi bunting tua akan tinggal di kandang hingga melahirkan dan anaknya disapi. Sementara pedet yang sudah disapi akan berada di kandang beberapa bulan lagi untuk dibesarkan dan dikuatkan tubuhnya sebelum dilepas ke lahan terbuka. Kami melakukan pembiakan alam maupun di kandang ataupun di grazing. Tiap 3 bulan sekali kita pulangkan, dicek kebuntingannya. Yang bunting tua ditinggal di kandang, yang masih muda ikut ke grazing lagi. Sistem grupnya di sini kalau yang bunting tua disendiriin, hamil muda masih ikut ke grazing, yang lepas sapi dipisahin, yang ada anaknya masih digabungin. Pengukuran yang kami berikan saat ini adalah BCS, kebuntingan, lepas sapi, kelahiran, dan pemberian treatment. Dalam model SISKA breedlot, penting sekali melakukan sistem pencatatan data setiap indukan dan turunannya sehingga bisa dianalisa produktivitasnya. Ketiadaan sistem pencatatan akan berdampak pada kesalahan strategi. Dengan pencatatan yang baik,
terlihat banyak capaian didapat PT Superindo Utama Jaya. Di antaranya, dalam periode 12 bulan berjalan, dapat diamati bahwa tingkat kebuntingan mencapai 90%, tingkat kelahiran anak sapi di angka 78%, terjadi penghematan biaya pengendalian gulma di kebun sawit. Rata-rata biaya pemeliharaan harian sapi indukan sekitar Rp15.000 per ekor. Sementara biaya pemeliharaan harian anakan sapi sekitar Rp13.000. Potensi komersial Siska Breedlot telah dilihat PT Superindo Utama Jaya. Usaha yang diawali dengan 247 ekor sapi Brahman Cross atau BX pada tahun 2017 telah dikembangkan sehingga mencapai hampir 900 ekor sapi. Karenanya, PT Superindo Utama Jaya berkeinginan terus mengembangkan pembiakan sapi ini dengan menambah populasi sapi dan diikuti dengan membangun kandang baru. Karena kita optimis, Pak, program ini akan berkelanjutan, berkesinambungan dengan hasil yang bagus. Jadi kita menambah investasi kandang untuk penampungan dari hasil pedet kita supaya angka kematiannya lebih kecil. Kita adalah rencana tahun ini membangun 4 unit lagi kandang kelahiran dengan total penyu 160 pen ataupun 160 kamar untuk sapi melahirkan. Para pelaku perkebunan, praktisi perkebunan, saya mengajak mari kita kembangkan sapi di kebun sawit kita dengan program Siska Breedlot, karena sudah saya rasakan banyak sekali keuntungannya.